Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, kebaikan dan keburukan merupakan dua hal yang saling bertolak belakang, dan masing-masing dari keduanya berusaha untuk saling mendominasi. Gesekan antara keduanya tak akan pernah berhenti selama bumi ini terus berputar. Antara iman dan kufur, antara iman dan nifak akan terus saling berbenturan. Benturan tersebut tidak selalu terjadi dalam bentuk fisik, namun juga terjadi dalam bentuk non-fisik. Di Indonesia misalnya, antara sunnah dan bidah, antara iman dan nifak, seringkali terjadi benturan karena memang keduanya tidak akan pernah bersatu. Uniknya, cara yang sering dilakukan oleh orang munafik untuk mendominasi dan mempengaruhi keimanan seseorang adalah dengan cara berkamuflas, yaitu sebuah penyamaran agar tidak tampak jika dia seorang pembenci Islam, namun sedang menghancurkan Islam dari dalam. Orang awam menganggap dai pemuka agama yang terpandang dan kata-katanya harus didengar. Disinilah dia menampakkan kelihayannya dalam mengelabui Islam dengan lembut, berupa kata-kata indah yang mengandung makna batil, atau kalimatul haq, yuri'ida bihil ba'atil. Kelihatannya benar, namun yang diinginkan adalah kebatilan. Dan banyak sekali orang yang terpedaya oleh cara ini. Tak heran, karena Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran, surah Al-An'am, ayat yang ke-112 yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Jika Tuhanmu mengendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Kata Zukhruf secara harfiah berarti perhiasan atau sesuatu yang dihias dengan indah. Dalam konteks ini, Zukhruf al-Qawli berarti perkataan yang dihias atau kata-kata yang diperindah. Ayat ini menggambarkan bagaimana musuh-musuh para nabi, baik dari kalangan manusia maupun jin, seringkali menggunakan kata-kata yang indah dan memikat untuk menarik perhatian orang dengan niat untuk menipu. Ibarat kotoran yang dilapisi dengan coklat. Ayat ini memberikan peringatan bahwa tidak semua kata-kata indah dan meyakinkan berasal dari kebenaran. Ada banyak orang yang, seperti setan-setan dari kalangan manusia dan jin, menggunakan kefasihan bicara, retorika yang halus, dan argumen yang menarik hanya untuk menipu dan menyesatkan orang dari jalan yang benar. Zukhruf al-Qawl ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk propaganda yang memutarbalikkan fakta dengan bahasa yang indah, kebohongan yang terselubung di balik janji-janji palsu, pujian yang berlebihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karenanya, kita perlu berhati-hati dalam menerima informasi atau ajakan, tidak hanya berdasarkan seberapa indah kata-kata yang digunakan, tetapi harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Ayat ini juga mengingatkan bahwa ada musuh-musuh yang bekerja sama untuk menyesatkan manusia, bukan hanya dari jin, tetapi juga manusia yang jahat. Mereka menggunakan segala macam cara, termasuk memperindah kebatilan dengan kata-kata yang menipu. Dalam Islam, kebenaran itu jelas dan tidak perlu diperindah dengan kata-kata palsu. Kebenaran berdiri dengan kuat karena substansinya, bukan karena retorika yang memikat. Secara keseluruhan, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terbuai dengan kata-kata yang tampaknya baik dan indah, tetapi sebetulnya menyesatkan dan bertujuan untuk menipu. Mengenai hal tersebut, simaklah penjelasan dari Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Kita wajib mengingkari. Tidak boleh kita membenarkan. Dan semua yang disembah oleh manusia selain Allah dibuat nama-nama oleh mereka. Namanya macam-macam. Apakah itu tawassul, namanya ini budaya, apalagi namanya banyak dah. Puluhan nama mereka bikin. Supaya orang menganggap satu hal yang biasa. Kalau syirik ya syirik gitu. Atau dinamakan dengan budaya atau apa aja lah sudah. Apa istilah mereka sekarang ini, kearifan lokal atau apa aja. Ya syirik ya syirik. Dan kita wajib mengingkari kesyirikan itu. Meskipun dengan nama-nama yang indah mereka namakan. Karena itulah syaitan berusaha bagaimana memberikan nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana syaitan memberikan nama yang indah. Dan semua nama batil diberikan oleh setan dengan nama apa? Yang indah. Riba dibilang apa? Bunga. Belum lagi banyak, udah ratusan udah kalau kita. Itulah setan memberikan nama-nama yang indah. Dan kita terpengaruh tuh dengan seperti itu.
Akhirnya kita membenarkan, gak boleh kita membenarkan. Yang syirik wajib kita tolak, yang syirik wajib kita ingkari. Dan penyembahan manusia kepada Allah ini merupakan kerusakan yang paling besar. Dan ini kerusakan yang paling besar yang Allah larang dalam Al-Quran. Dan orang-orang munafik dilarang oleh Allah untuk berbuat kerusakan. Mereka katakan, mereka berbuat apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka katakan berbuat islah. Kerusakan yang mereka lakukan apa? Yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Perhatikan tuh. Dan tafsir ayat menjelaskan yang dimaksud berbuat kerusakan artinya berbuat maksiat. Maksiat yang paling besar apa? Syirik. Makanya ini kita perhatikan, kalau tauhid kita benar, maka kita akan mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Tidak membenarkan. Gak boleh membenarkan. Kalau sudah kesyirikan yang nggak boleh kita benarkan, ya termasuk juga kita nggak boleh membenarkan perbuatan dia dan segala macam. Nggak bisa bergabung kita. Nanti ada ayat-ayatnya tentang nggak boleh kita bergabung dengan mereka. Kadang-kadang udah nggak boleh bergabung, mana dia foto sama musyrik. Gitu. Gimana? Ini kan dakwah batil ini, dakwah yang sesat dan menyesatkan. Gitu. Ini bukan dai salaf yang seperti ini, yang udah menyimpang dari dakwah salaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.